kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga memadati Mapolres Aceh Besar mengurus SKCK untuk kebutuhan administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sejumlah pengusaha UMKM rotan di Kabupaten Aceh Besar terancam gulung tikar akibat sepinya pembeli. Sejumlah siswa di Sekolah Pedalaman Aceh Barat menangis histeris mendapatkan kabar sekolahnya akan ditutup akibat kekurangan murid. Tangis histeris para siswa Sekolah Dasar Negeri Payabaro, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat tak terbendung saat mereka mendengar sekolah tempat menuntut ilmu akan ditutup. Sekolah yang berdiri dengan fasilitas terbatas ini masuk dalam daftar 7 sekolah yang direncanakan akan ditutup pemerintah Kabupaten Aceh Barat karena dinilai tidak memenuhi standar jumlah siswa. Sekitar 24 siswa masih rajin mengikuti proses belajar, meski hanya dengan 3 ruang kelas yang di-skat menggunakan triplet menjadi 6 kelas. Di antaranya 8 siswa kelas 1, 1 siswa kelas 2, 2 siswa kelas 3, 3 siswa kelas 4, 5 siswa kelas 5, dan 5 siswa kelas 6. Jarak tempuh ke sekolah terdekat mencapai 5 km, melintasi jalan bebatuan di kawasan perkebunan sawit dan hutan, sehingga membuat orang tua dan siswa cemas bila penutupan ini benar-benar terjadi. Salah satu siswa, Ulfa Rahmata, murid kelas 4, meminta agar sekolah mereka tidak ditutup karena masih ada semangat belajar yang besar di antara anak-anak desa Payabaro. Saya kelas 4. Bapak pemerintah jangan tutup sekolah kami. Kami simpan sekolah di sini. Sekolah kami sangat jauh dari kampung. Pak Bupati jangan tutup sekolah kami. Saya pengen sekolah. Kepala sekolah dan guru pun turut memohon kepada pemerintah agar mempertimbangkan ulang rencana penutupan ini, mengingat sekolah menjadi harapan satu-satunya untuk anak-anak di daerah pedalaman tersebut. Minta sangat kepada pemerintahan Kabupaten Aceh Barat untuk tidak menutup sekolah kami, karena sekolah kami ini jauh dari pemukiman daerah lain, sekitar 5 km dari sekolah lain, dan juga sebagian besar dari siswa-siswi kami ini bukan orang yang berkecukupan. Jadi untuk akses ke sekolah aja mereka jalan kaki. Bagaimana dengan mereka jika dipindah ke tempat jauh? Bagaimana nasib mereka? Meski jumlah siswa terbilang minim, namun semangat belajar anak-anak di perbatasan hutan dan perkebunan ini menjadi bukti bahwa pendidikan tetap menjadi harapan di tengah segala keterbatasan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Meski pemilu masih lama, Bawaslu Aceh Barat Daya terus mengajak warga untuk ikut aktif mengawasi pemilu. Untuk itu, Bawaslu Abdiya menggelar diskusi dan sosialisasi penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Aula Cabang Dinas Komplek Perkantoran Blangpidi. Diskusi dan sosialisasi mengajak warga, lembaga, dan instansi meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan pemilu. Diskusi ini dihadiri para akademisi, pegiat pemilu, dan perwakilan dari berbagai pilar demokrasi, serta awak media dan anggota organisasi. Dipermasalahkan secara umum dan banyak sekali penelitian-penelitian dilakukan terkait masalah turut sertanya Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Kabupaten maupun Provinsi dalam
pelaksanaan pemilihan komisioner dari Bawaslu itu sendiri atau Panwaslu itu sendiri. Ini dilihat sebagai suatu hal yang memudarkan demokrasi itu sendiri. Melihat fenomena yang terjadi di tahun 2024, pemilu 2024, itu banyak rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu yang tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh KIP Aceh Barat Daya. Nah, seandainya kalau putusan MK 104 itu lahir diputuskan sebelum pemilu, nah kemungkinan rekomendasi itu akan menjadi putusan yang harus dilaksanakan. Nah, jadi kita juga sangat mengapresiasi putusan tersebut, itu memberikan nafas baru bagi pelaksanaan pengawasan di Bawaslu, terutama di Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, sehingga rekomendasi nanti itu akan dimaknai sebagai putusan. Diskusi ini juga membahas putusan Mahkamah Konstitusi 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Kondisi ini juga membahas banyaknya ambiguitas hukum dan regulasi yang membuat penyelenggara pemilu. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Dia siap bertarung untuk menang, juga siap bertarung kalau Stok darah yang sering tidak mencukupi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mendorong berbagai pihak menggelar donor darah. Donor darah yang digelar dalam rangka menyambut ulang tahun ke-80 TNI tahun 2025. Kodim 0109 Aceh Singkil merangkul berbagai pihak termasuk organisasi sosial untuk mendukung aksi donor darah. Bakti sosial bidang kesehatan untuk memastikan ketersediaan darah di RSUD Aceh Singkil mencukupi. Sebelum mendonorkan darah, calon pendonor diperiksa satu persatu untuk memastikan kondisi kesehatan. Hanya pendonor yang memenuhi syarat yang bisa menyumbang darahnya. Pada donor darah kali ini berhasil terkumpul 43 kantong darah. Darah tersebut diserahkan ke unit transfusi darah untuk disumbangkan kepada pasien di RSUD Aceh Singkil. Sudah yang keempat kali insya. Jadi awal pertama terasa takut karena terasa ternyata tidak ada apa-apa. Lebih sering sakit rasa sakit sudah selesai donor darah disegar badan. Kegiatan hari ini kita melaksanakan bakti kesehatan dalam rangka kita kegiatan hari ulang tahun TNI ke-80. Dengan adanya kegiatan ini kami harapkan semakin mempererat kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat sekitar. Kegiatan donor darah sekaligus merangkul rakyat dan memperkuat kemanusiaan dan pengabdian untuk bangsa. Nazaruddin melaporkan dari Aceh Singkil. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Trifa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.